Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Melihat wajah tanpa ekspresi dan acuh tak acuh Chu Xingyun, jantung keluarga Lima Yan tiba-tiba tenggelam. Jelas, bahkan dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, Chu Xingyun tidak berpikir untuk mengangkat segel mereka. Bagi Chu Xingyun, hasil permainan ini tidak penting sama sekali. Apakah itu kemenangan atau kerugian, suasana hati Chu Xingyun tidak akan menyebabkan sedikit fluktuasi untuk ini. Meskipun Chu Xingyun tidak peduli, sebagai anggota tim pelayan, mereka tidak peduli. Setelah pelatihan praktis selama 2 dekade terakhir, mereka telah mengembangkan pola pikir yang kuat. Jika Anda tidak membuat batasan dan menunjukkan semua kekuatan, tim yang hadir pasti dapat menyapu semua tim dengan sikap yang menghancurkan. Tidak peduli seberapa sempurna tim yang sempurna ini, itu pasti bukan tatap muka. Untuk tim pelayan, tim yang disebut sempurna tidak lain adalah semut. Tapi sekarang, di bawah kurungan Chu Xingyun beberapa kali berturut-turut, kemampuan untuk melayani tim dilarang. Mulai sekarang, tim pelayan benar-benar jauh lebih lemah daripada tim yang sempurna. Kesenjangan kekuatan antara satu sama lain dibesar-besarkan. Sejauh menyangkut basis budidaya, 5 anggota tim sempurna semuanya memiliki jutaan tahun basis budidaya. Saat bertarung, mana tidak ada habisnya, dan itu tidak akan pernah habis. Di sisi lain, tim pelayan, meskipun mereka juga menggunakan banyak bakat dan pil ajaib, tetapi latihan kultivasi mereka, tetapi terakumulasi lebih dari 10.000 tahun, dibandingkan dengan tim yang sempurna, perbedaan 100 kali. Seperti panah-panah api yang menyala sekarang, tim yang sempurna dapat dilepaskan tanpa gangguan. Tim pelayan harus hati-hati mempertimbangkan. Menurut aturan permainan, setelah energi habis, itu dianggap kerugian. Bahkan jika Anda masih memiliki kekuatan tempur, Anda dapat terus bertarung, Anda akan dipaksa kalah. Dalam hal mana cahaya, ada perbedaan 100 kali lipat. Masalahnya adalah bahwa tim pelayan jauh dari lawan dalam hal mantra. Setiap serangan yang dilepaskan oleh lawan adalah keterampilan panah-panah berbakat yang datang dengan pertempuran kecil hancurkan panah-panah. Penghancuran panah-panah tidak hanya memiliki karakteristik meledak dari pemadam kebakaran, tetapi juga dilengkapi dengan karakteristik prajurit langit yang sempurna, peningkatan yang tak terbatas dan peningkatan yang tak terbatas. Penghancuran panah-panah telah mencapai batas, secara teori Anda dapat menembak bintang dengan satu panah. Mulai sekarang, meskipun 5 anggota tim yang sempurna dibatasi oleh kekuatan, keadaan, dan waktu latihan, itu tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan menghancurkan panah-panah ke tingkat bintang jatuh. Tetapi pada saat ini, penghancuran panah-panah mereka sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Kaisar. Kaisar biasa Zun, tanpa menggunakan kekuatan langit dan bumi, mencapai level ini dengan seluruh kekuatannya. Tim pelayan, di bawah larangan Chu Xingyun, hanya bisa menggunakan teknik canggih yang diajarkan secara bebas oleh Akademi Xuan Huang untuk membakar bola. Di antara mereka, kesenjangan daya terlalu besar, itu 100 kali lipat. Saya ingin menggunakan bola pembakar mantra api canggih biasa. Sangat luar biasa untuk bertarung melawan kehancuran panah-panah yang dapat ditingkatkan tanpa batas waktu, sebanding dengan pukulan penuh Kaisar Zun. Tim yang sempurna, alasan mengapa itu disebut tim yang sempurna, adalah alasan terbesar. Dalam pertempuran tim yang sempurna, mereka biasanya tidak menderita cedera, sehingga mereka menghancurkan semua lawan dengan kekuatan kehancuran. Pertempuran tim yang sempurna benar-benar sempurna. Apalagi sekarang, ketika tim yang sempurna akhirnya tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, kekuatan yang meledak bisa disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Melihat tim yang sempurna di depannya, sejenak keluarga Lima Yan mulai merenung. Yang disebut monarki seperti gunung. Sebagai pelayan Chu Xingyun, keputusan yang dibuat oleh Chu Xingyun adalah misi mereka. Bahkan jika hal-hal yang diputuskan oleh Chu Xingyun perlu diselesaikan dengan mengorbankan nyawa mereka, mereka tidak akan menolak. Raja makanan, raja kesetiaan. Ini tidak sederhana. Mulai sekarang, Chu Xingyun tidak peduli apakah tim pelayan akan gagal. Untuk Chu Xingyun, yang lebih dia pedulikan adalah tim pelayan, bisakah dia mendapatkan keuntungan besar dalam pertempuran ini, bisakah dia tumbuh dengan cepat. Tapi, ini tidak berlaku untuk keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang. Bagaimanapun, tim pelayan ini adalah tim yang dibentuk oleh Chu Xingyun. Belum lagi rasa hormat mereka sendiri, atau harga diri mereka. Begitu mereka kalah, Chu Xingyun juga tampak kusam. Bagaimanapun, Chu Xingyun sendiri sebenarnya adalah anggota dari tim pelayan. Cloud yang mengatakan, monark berduka dan mempermalukan, monarki mempermalukan dan mati. Jika kemuliaan dan martabat mereka terpengaruh karena ketidakmampuan mereka, maka mereka benar-benar mati.
Dalam keheningan, kapten tim yang sempurna mengerutkan kening. Oke, ayo pergi ke sini, tidak perlu melanjutkan, kan? Mendengar kata-kata kapten yang sempurna, keluarga 5 Yan tiba-tiba menggigil. Akui saja kekalahan dan kekalahan dari sekelompok semut. Menggelengkan kepala dengan datar, mereka benar-benar tidak mampu memalukan. Bukannya mereka terlalu sombong. Masalahnya sekarang adalah bahwa meskipun harapan itu tipis, itu bahkan berbahaya. Namun, meskipun jaraknya sangat besar, mereka masih memiliki peluang untuk menang. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mereka akan mengambil game ini. Betapa pentingnya mereka menghargai kemenangan game ini. Jika Anda menyatukan semuanya, bahkan hidup Anda harus menang. Jadi, mereka punya kesempatan untuk menang. Dalam perenungan, keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang saling memandang dan kemudian mengangguk pada saat yang sama. Meskipun, bahkan jika Anda kehilangan permainan, itu tidak akan berpengaruh. Itu tidak akan menunda tim pelayan menjadi salah satu dari 3 tim utama, juga tidak akan ada kerugian besar. Satu-satunya hal yang hilang adalah kemuliaan dan martabat. Bagi keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang, hal terpenting yang hilang adalah kemuliaan dan martabat. Mengambil napas panjang, Yansan bangkit dari tanah. Mengangkat tangannya untuk membersihkan darah dari sudut mulutnya, Yansan mencibir dan berkata dengan mencibir, tidak ada yang bisa mengalahkan tim pelayan dengan mulutnya sendiri. Mendengar kata-kata ayahnya, Yandu juga berhasil berdiri dengan tubuh katak besar. Melihat tim yang sempurna di kejauhan, Yandu tersedak keras pertama, dan kemudian tersenyum dengan berani, ya. Ingin menang, maka kita harus benar-benar dikalahkan. Benar-benar dikalahkan. Mendengar kata-kata Yandu, kapten tim yang sempurna segera mengerutkan kening. Dengan tidak sabar menatap Yansan dan Yandu yang terluka, kapten yang sempurna berkata, bagus sekali, aku mengagumi keberanianmu, tetapi aku ingin tahu apa yang akan dilakukan untuk mengalahkanmu. Menghadapi pertanyaan dari Kapten Perfect, Yansan dan Yandu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik, dan kemudian menoleh dengan keras, menghadap kelima anggota tim sempurna, berteriak, hidup tidak ada habisnya, pertempuran tidak berhenti. Jika Anda ingin menang, Anda harus bunuh kami. Mendengar Yandu dan Yansan, 5 anggota tim yang sempurna tiba-tiba menjadi marah. Di sisi lain, Blue Zixiao, Blue King Xuan, dan Lu Qingyao membuka mata mereka lebar-lebar, dan mata mereka bersinar cemerlang. Tim pendamping adalah tim keluarga yang khas. Ketika terlibat dalam diplomasi, Yansan dan Yandu semuanya terlibat. Ini bukan yang disebut inferioritas pria feminin, tetapi ketika menghadapi penjahat-penjahat kejam itu, gadis-gadis pergi untuk bernegosiasi dan mudah kehilangan uang secara lisan. Selain itu, menurut aturan Xuan Huangxing, pria itu seharusnya berdiri untuk berbicara. Melindungi wanita adalah tugas pria. Melihat Yansan dan Yandu yang terluka tetapi berwajah penuh luka, kapten yang sempurna tidak bisa tidak terlihat marah. Memalingkan kepalanya, kapten yang sempurna menoleh untuk melihat wasit dan berkata dengan keras, wasitnya, situasi di tempat kejadian, Anda juga melihat bahwa mereka berdua terluka parah, jika mereka terus bertarung. Di tengah jalan, kapten yang sempurna berhenti. Namun, meskipun kata-katanya belum selesai, sudah jelas apa yang dia maksud sudah diungkapkan dengan jelas. Kontes kualifikasi untuk Akademi Xuan Huang diadakan setiap 3 hari. Setelah Anda terkena pukulan berat, itu tidak dapat dinaikkan dalam 2 atau 3 hari. Sebagai hasil dari kehilangan beberapa putaran pertandingan secara berturut-turut, poin dari tim pelayan mungkin terpengaruh. Mulai sekarang, jika Anda berdiri dalam perspektif umat manusia dan menganggapnya sebagai umat manusia, itu benar-benar tidak cocok bagi tim pelayan untuk menderita terlalu banyak kerusakan. Sejauh ini, di Akademi Xuan Huang, 3 tim terkuat pada dasarnya adalah tim Overlord, tim yang sempurna, tim pelayan, dan tim Slug 5. Tidak mengherankan, ketiga tim yang akhirnya bermain atas nama Terran seharusnya muncul dari 4 tim ini. Dalam hal ini, sekali tim sempurna dihancurkan dengan kejam dan benar-benar menghancurkan tim pelayan, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk memastikan kepentingan umat manusia, banyak aturan telah ditetapkan di sana. Jika beberapa tim dengan sengaja membanting di kualifikasi, mereka akan benar-benar mengalahkan tim super asli. Untuk membuat peringkat di belakang peringkat lebih tinggi, semuanya benar-benar kacau. Misalnya, jika tim yang sempurna dan tim Slug 5 memiliki persahabatan yang mendalam dan menjalin minat satu sama lain, itu dapat digambarkan sebagai kehormatan dan rasa malu. Namun, tim Slug 5 bukanlah lawan dari tim pelayan, dan itu tidak bisa menjadi salah satu dari 3 tim utama yang mewakili ras manusia. Pada saat ini, jika tim yang sempurna berkolusi dengan tim Slug 5, tim yang sempurna akan mengambil gambar dan benar-benar menghancurkan tim pelayan di kompetisi kualifikasi. Dengan cara ini, tim pelayan hancur, maka tim 5 terak secara alami akan datang ke puncak. Untuk menghindari hal-hal seperti itu terjadi, serangkaian peraturan muncul. Karena itu, kapten tim yang sempurna sangat berhati-hati. Untuk memastikan kepentingan jangka panjang umat manusia, bahkan jika Anda menyerah pada ras besar orang, itu bukan masalah besar. Lagi pula, begitu aturan dilanggar, hilangnya umat manusia hanya akan lebih besar.
Sebagai ras manusia tingkat tinggi, yang lebih penting adalah bahwa itu tidak boleh menjadi tempat satu kali, tetapi generasi ke generasi. Menghadapi permintaan kapten yang sempurna, wasit kepala tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Jika tim pelayan tidak dapat menunjukkan kekuatan yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka mampu bermain melawan tim yang sempurna, kemudian, wasit harus berdiri dan memaksa permainan berakhir. Kalau tidak, bukankah ada terlalu banyak tim yang bisa mengandalkan tim yang sempurna dan tidak berani menamparkan tangan mereka dengan kejam? Memikirkan hal itu, wasit kepala tidak bisa membantu tetapi menoleh dan melihat tim yang hadir. Sambil mengerutkan kening, ketua wasit berkata dengan suara yang dalam, tim pelayan, 2 baris depan Anda, telah dipukul dengan keras dan pertandingan tidak lagi dapat dilanjutkan. Parah. Mendengar kata-kata ketua wasit, Lu Zixiao mengerutkan kening dan berkata, Yang mulia ketua wasit, saya memaafkan Anda, tetapi saya tidak setuju dengan Anda. Saya pikir, meskipun mereka tidak mengatakan itu luka daging, hanya luka kecil. Cedera ringan. Mendengar kata-kata Lu Zixiao, ketua wasit menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini adalah pertempuran hidup dan mati, maka mereka benar-benar hanya sedikit terluka. Setelah jeda, ketua wasit melanjutkan, tetapi jika Anda mengalami cedera serius, sudah pasti bukan 3 atau 2 hari, dan itu bisa disembuhkan, yang pasti akan mempengaruhi pertandingan berikutnya. Mendengar kata-kata kepala wasit, Lu Zixiao mengerutkan kening. Di bawah pengawasan semua orang, Lu Zixiao dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan dengan cepat mencubit. Setelah hanya beberapa perhitungan, Lu Zixiao sedikit santai. Meletakkan tangan kanannya, Lu Zixiao berkata, jadi, selama cedera anggota kami sembuh, permainan bisa berlanjut, apakah itu benar? Dalam menghadapi penyelidikan Lu Zixiao, wasit mengatakan, tentu saja, permainan kami dilarang menunjukkan cedera serius. Keadaan cedera ringan sudah menjadi batasnya. Mengangguk sambil tersenyum, Lu Zixiao bukan omong kosong, dan dengan lambaian tangan kanannya, ia dengan ringan mengetuk pohon harta bintang 7 di tangannya. Di bawah perhatian semua orang, cabang pohon harta berujung 7. Di atas cabang di bagian bawah, nyala hijau kehijauan naik dari Yuna melayang menjauh dari cabang. Begitu dia meninggalkan cabang, 2 api hijau-hijau terbelah 2 dan terbang menuju Yansan dan Yandu. Kekuatan peremajaan. Ini adalah kekuatan asli dari Seven Star Treasure Tree, dan itu tidak dianggap sebagai bakat Wuling. Sama seperti pedang seni bela diri Chu Xingyun dapat menusuk, kemampuan pohon 7 bintang itu sendiri adalah untuk melepaskan kekuatan peremajaan. Energi hijau-hijau yang terlihat seperti nyala api sebenarnya bukan api sama sekali, tetapi kekuatan peremajaan. Di bawah pengawasan semua penonton, wasit, dan lawan, 2 api hijau-hijau mendarat di tubuh Yansan dan Yandu, masing-masing. Dalam sekejap, vitalitas meletus dari tubuh Yansan dan Yandu. Di bawah perhatian semua orang, luka-luka kedua orang itu sembuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Sulit untuk mengatakannya, tetapi dalam kenyataannya, dalam waktu singkat, Yansan dan Yandu telah sepenuhnya menghilang dari bekas luka mereka, dan mereka benar-benar baru. Menghadapi ini, semua orang terkejut. Ada banyak mantra, kekuatan gaib, dan bakat bela diri dengan efek penyembuhan dan penyembuhan. Tetapi efek perawatannya sangat kuat, kecepatan perawatannya sangat cepat, jangan sampai ketemu, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Yang mengejutkan setiap orang khususnya adalah bahwa nyala api hijau-hijau di atas cabang tidak padam karena nyala api hijau-hijau dikorbankan di atas pohon harta bintang 7. Meskipun ukuran nyala api berkali-kali lebih kecil, hanya sekitar 1/10 dari api itu, dan warnanya menjadi hijau pucat. Namun, di bawah perhatian semua orang, nyala api tumbuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, pulih, dan warnanya semakin dalam. 9 nafas. Hanya butuh 9 napas, dan nyala pulih kembali volume dan warna aslinya. Melihat sekeliling dengan dingin selama seminggu, Lu Zixiao berkata, saya memiliki 9 kekuatan peremajaan, dan saya dapat langsung menarik puncak Wu Huang kembali dari garis hidup dan mati dan mengembalikannya ke puncak. Setelah jeda, Lu Zixiao melanjutkan, jadi, kecuali lawan dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membunuh kita, jika tidak, selama saya masih di sana, rekan tim saya abadi. Mendengar kata-kata Lu Zixiao, semua orang tiba-tiba menarik napas. Kekuatan peremajaan ini benar-benar menakutkan. Ada 7 cabang di Kixing Baoshu, dan di atas setiap cabang, ada kekuatan yang meremajakan. Karena itu, Lu Zixiao dapat menambah 7 nyawa ke teman satu timnya. Ini bukan yang paling penting. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan peremajaan ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga hanya membutuhkan 9 jam untuk pulih kembali. Seperti yang dikatakan Lu Zixiao, selama dia masih di sana, selama rekan timnya belum dibubuhi, mereka tidak akan gagal. Lu Zixiao tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat wajah semua orang yang tercengang. Jika membebaskan kekuatan spiritualnya, maka kekuatan peremajaan Lu Zixiao bahkan akan lebih mengerikan. Dengan peningkatan kekuatan spiritual hingga 200, kekuatan peremajaan dapat memberkati hingga 7 orang sekaligus. Selain itu, efek peremajaan akan menjadi kondisi yang berkelanjutan.
Selama Lu Zixiao tidak mati, kekuatan peremajaan akan terus berperan. Bahkan jika rekan setim Anda terluka itu akan pulih secara instan. Selama tidak terbunuh sedetik pun, bahkan jika sekarat ia akan pulih dalam sekejap. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, kekuatan spiritual keluarga 5 Yan telah disegel oleh Chu Xingyun sebesar 90%. Kekuatan mental aslinya setinggi 200 tetapi sekarang hanya 20 yang tersisa. Oleh karena itu, meskipun kekuatan peremajaan masih dapat digunakan, itu bukan negara yang berkelanjutan. Melihat pendaratan Zixiao dengan kekaguman, 5 anggota tim yang sempurna juga terkejut dengan kekuatan peremajaan Lu Zixiao. Namun segera, kapten tim yang sempurna pulih. Sambil menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, kapten tim yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, tidak berguna, seluruh arena berada dalam jangkauan kami, Anda tidak memiliki cara untuk mendekati kami. Setelah jeda, kapten tim yang sempurna melanjutkan, bahkan jika Anda menelusuri teknik melarikan diri, itu akan dibombardir oleh kami, tidak ada artinya. Mendengarkan kapten tim yang sempurna, Yan San, Yan Du, dan Lu Zixiao semua memandang Lu Qingxuan dan Lu Qingyao. Memang, mulai sekarang, pemenangnya adalah saudara kembar. Dari sekarang ke sekarang, meskipun tim yang sempurna sangat kuat dan berlebihan, setiap panah-panah penghancur setara dengan pukulan penuh dari kekuatan Kaisar Zun sendiri. Namun, meskipun Kaisar Zun kuat, pada kenyataannya, Kaisar Zun lebih kuat karena mereka dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan langit dan bumi, Kaisar masih cukup kuat untuk hampir tak terkalahkan. Tapi, bahkan sekuat Kaisar Zun, tidak mungkin mengandalkan serangan biasa untuk menjatuhkan Master Wu Huangpik dalam beberapa pukulan. Setelah semua kesenjangan antara Kaisar Wu Huangpik dan Kaisar Zun sebenarnya hanya satu baris. Jika Kaisar Zun 100, maka puncak Kaisar Wu adalah 99. Oleh karena itu, bahkan jika tim yang sempurna kuat tidak mungkin memiliki kemungkinan untuk membunuh Kaisar Wu Shanpik. Sebenarnya, puncak Kaisar Wu pada awalnya adalah kuasi Kaisar, atau Kaisar palsu. Jika Anda benar-benar tidak mengampuni Anda, bahkan jika Anda bertarung melawan 10 panah-panah, Yan San dan Yan Du tidak akan pernah mati. Tapi itu pasti akan memasuki kondisi cedera serius. Sekarang, Yan San dan Yan Du telah membuktikan bahwa mereka hanya bisa menjadi perisai daging, dan mereka tidak bisa masuk ke tim yang sempurna dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Lu Zixiao sendiri sebenarnya bukan biksu yang agresif. Faktanya, Lu Zixiao adalah milik seorang biksu terapi tambahan. Saat bertarung head-to-head, output Lu Zixiao tidak terlalu kuat. Karena itu, mulai sekarang, Yan San, Yan Du, dan Lu Zixiao tidak punya pilihan. Jika Anda ingin mengalahkan tim yang sempurna, Anda hanya bisa melihat Lu Qingxuan dan Lu Qingyao. Menghadapi tatapan orang tua dan adik laki-lakinya, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao hanya bisa saling melirik. Jika mereka hanya mengandalkan mantra umum dari sistem api dan air, maka mereka tidak berbeda dengan orang tua dan adik mereka, dan mereka tidak bisa mengancam tim yang sempurna sama sekali. Mulai sekarang, hanya ada satu cara untuk mengatasi tim yang sempurna, yaitu yin dan yang saling berhubungan. Seperti kita ketahui bersama, di antara 5 elemen, air dapat mengatasi api, air dapat dikatakan sebagai musuh api, tetapi dapat dikatakan bahwa air dan api sulit dicairkan. Namun, semuanya tidak mutlak. Selama dikontrol dengan baik, air dan api juga bisa dicampur. Di bawah keharmonisan air dan api, Anda dapat bergandengan tangan, yin dan yang, dan meledak kekuatan tak terbatas. Hanya saja, mencoba memadukan api dan air benar-benar terlalu berbahaya. Jika Anda tidak mengendalikannya dengan baik, akan ada konflik dan reaksi. Pada saat itu, saya khawatir saya tidak melukai musuh, tetapi melukai diri saya sendiri. Jika kekuatan anti-gigitan terlalu besar, itu bahkan akan membahayakan kehidupan Lu Qingxuan dan Lu Qingyao. Jika ini masalahnya, itu bukan yang paling menakutkan. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin mencampur air dan api, bahkan jika orang yang sama melakukannya sendiri, sangat sulit untuk diselesaikan. Bahkan jika satu orang dikhususkan untuk integrasi, tidak banyak orang yang benar-benar dapat mencapai yin dan yang, dan saling membantu. Dan sekarang, adalah Lu Qingxuan dan Lu Qingyao yang ingin yin dan yang bergabung satu sama lain. Anda tahu, satu orang begitu mudah melakukan kesalahan, belum lagi 2 orang. Jika bukan selama 2 dekade terakhir, di dunia mimpi, kedua saudara perempuan itu memiliki terlalu banyak pengalaman. Pada saat ini, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Selama 2 dekade terakhir, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao telah berhasil dipamerkan ribuan kali. Di bawah kerja sama kedua saudari itu, yin dan yang saling berhubungan, dan api dan air dalam solidaritas. Tetapi harus diketahui bahwa walaupun mereka telah berhasil tampil ribuan kali, namun, pengalaman ribuan kesuksesan ini dipertukarkan dengan puluhan ribu kegagalan. Sebelum, dalam dunia mimpi, tidak peduli bagaimana Anda gagal, itu tidak akan mengancam jiwa. Tetapi sekarang, ini adalah dunia yang benar-benar tak tertandingi. Setelah gagal, ia akan membahayakan keselamatan hidupnya sendiri.
Bahkan jika Lu Zixiao ada di sana, mereka dapat langsung memulihkan kerusakan yang mereka derita. Namun, meskipun kekuatan peremajaan itu ajaib, tetap saja tidak bisa menyembuhkan luka spiritual dan jiwa. Dengan kata lain, jika seseorang terluka, bahkan jika cedera itu serius, kekuatan peremajaan dapat menyembuhkannya. Tetapi jika pihak lain sakit mental, itu adalah penyakit mental. Nah, kekuatan peremajaan tidak berpengaruh. Kekuatan peremajaan dapat menyembuhkan tubuh, tetapi bukan jiwa dan roh. Namun, begitu yin dan yang bersama, jika air dan api bersama gagal, reaksi sengit akan melukai roh dan bahkan jiwa, menyebabkan kerusakan pada jiwa. Meskipun bahaya hidup mungkin tidak terlalu bagus. Tapi yang buruk, saudara kembar bisa melukai jiwa dan menjadi idiot. Bagi seorang beku senior, menjadi idiot sebenarnya lebih mengerikan daripada kematian. Bahkan jika Anda mati, Anda masih bisa bereinkarnasi. Tapi begitu itu menjadi idiot, bahkan setelah reinkarnasi, itu masih idiot. Seorang idiot tidak bisa dipraktikkan, apalagi menjadi master. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan. Baik menundukkan kepala Anda untuk mengakui kekalahan dan melepaskan kemuliaan dan martabat. Atau, mereka harus mengambil risiko kehilangan nyawa mereka atau bahkan menjadi idiot untuk memenangkan kemuliaan dan kehormatan. Semua pilihan ada di tangan mereka. Dan pada saat ini, semuanya tergantung pada keputusan adik perempuannya sendiri. Setelah melirik dalam-dalam, Lu Qingxuan dengan tegas berkata, bagaimanapun, martabat dan kemuliaan di atas segalanya. Mengangguk kepalanya, Lu Qingyao berkata, bagaimanapun, tolong berjuang untuk waktu kita. Mendengar kata-kata kedua saudara perempuan itu, Yan Du mengertakkan giginya dengan erat dan berkata dengan ceroboh, tenang, bahkan jika kita tidak berjuang untuk hidup kita, kita pasti akan selamat dari nafas. Mendengar kata-kata Yan San dan Lu Zixiao berkata bersamaan, yakinkan. Semuanya, terserah kita. Awan jamur kecil dengan diameter lebih dari 10 meter dan ketinggian ratusan meter muncul dari pusat arena. Di bagian bawah awan jamur, tubuh Yan San sedikit reot, dengan tangan bersedekap di depannya. Melihat itu, meskipun Yan San berhasil memblokir balada penghancuran Shinto, pada saat ini, Yan San sangat terpukul. Meskipun dia masih berdiri untuk sementara waktu, itu sudah runtuh. Yang paling mengejutkan adalah, di antara armor skala yang menutupi permukaan tubuh Yan San, armor skala di belakang masih utuh. Tapi baju besi skala di bagian depan tubuh telah menghilang. Bagian depan seluruh tubuh tampaknya telah menderita ribuan luka. Di banyak tempat, semua kulit hilang, dan bahkan tulang belulang hutan terbuka. Setelah mengejutkan langkah kecil, tubuh Yan San bergetar hebat, tapi kemudian dengan kekuatan tiba-tiba, dia terus mempertahankan postur berdiri. Melihat keras kepala pada Shinto di kejauhan, ekspresi Yan San mengerikan. Kalau bukan karena menyegel kekuatan spiritual 90%. Jika tidak disegel Taoisme Suantian. Bahkan dengan serangan semacam ini, dia pasti bisa menahannya. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Kekuatan balista ini benar-benar menakutkan, dan itu telah melampaui pukulan penuh sebagian besar kaisar. Jika bukan karena tahun-tahun ini, dia juga menikmati banyak harta benda surgawi dan obat mujarab. Jika bukan tubuhnya, itu telah menguat ke ketinggian yang mengerikan. Penghancuran balista barusan menghancurkannya. Di antara pikiran Yan San, api virus berkibar dan mendarat di tubuh Yan San. Di bawah perhatian semua orang, lampu hijau dan hijau beredar, dan luka Yan San sembuh dengan cepat. Sisik yang hilang muncul di lapisan tubuh demi lapisan. Melihat adegan ini, Shinto tiba-tiba mengerutkan kening. Keuletan dan ketangguhan Yan San jauh melebihi harapan Shinto. Pada saat yang sama, kemampuan Lu Zixiao untuk pulih juga sangat mengesankan. Awalnya, butuh 10 perusakan panah-panah secara berurutan sebelum Yan San bisa terluka parah. Dan sekarang, di bawah serangan Shinto, dia langsung memukul Yan San. Namun meski begitu, selama Lu Zixiao masih ada, Anda dapat langsung memulihkan cedera Yan San. Dengan cara ini, meskipun kekuatan menghancurkan balista hebat, juga tidak mungkin untuk langsung mengalahkan tim pelayan. Matanya menyipit, dan Shinto berkata dengan dingin, oke, sekarang, haruskah pertempuran berakhir? Mendengar kata-kata Shinto, Yan San segera mengerutkan kening. Meski dia berhasil melawan balada kehancuran ini, tetapi dia tidak akan cukup bodoh, berpikir bahwa pihak lain tidak akan memiliki cara untuk mengambil dirinya sendiri. Sekarang, seseorang dari Shinto sendiri dapat memukulnya dengan keras dalam satu pukulan. Kemudian, begitu keempat mitranya bergabung dalam serangan itu, bagaimana dia bisa melawannya? Dengan satu pukulan, keempat mitra Shinto dapat memanfaatkan cederanya dan membunuhnya. Di bawah api, itu sudah cukup untuk membom Yan San di tempat dalam waktu singkat. Terdengar dengungan dingin di antara kesunyian. Pada saat berikutnya, Yan Du mengendarai seni bela diri katak besar dan datang perlahan. Melihat adegan ini, Shinto tiba-tiba menggigil. Adalah Lu Zixiao yang bertanggung jawab untuk memulihkan balas kehancuran oleh Yan San, dan balas kehancuran dari 4 pemain lainnya oleh Yan Du. Dengan cara ini, tim yang sempurna benar-benar tidak dapat menghancurkan tim pelayan dalam sekejap.
Melihat ekspresi sedih Shinto, Yan San berkata, aku mengingatkanmu bahwa waktumu hampir habis. Begitu kedua putriku mengumpulkan cukup energi, kau akan kalah. Mendengar kata-kata Yan San, Shinto tidak bisa membantu mengangkat kepalanya dan memandang ke udara yang berlawanan. Seperti yang Anda lihat, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao ditangguhkan di udara. Di depan keduanya, bola lampu merah dan biru semakin besar dan lebih besar, dan paksaan yang dipancarkan semakin menakutkan. Seperti yang dikatakan Yan San, jika mereka tidak bisa dengan cepat mengalahkan dua perisai daging ini. Setelah dua saudara perempuan diizinkan untuk mengembunkan energi yang cukup kuat, mereka langsung dapat lonjakan tim mereka yang sempurna. Mengapa tim yang tidak sempurna menyerang Lu Qingxuan dan Lu Qingyao secara langsung? Sebenarnya, bukan itu yang saya tidak mau, tetapi panah-panah tidak bisa memotong intersepsi Yanshan dan Yandu, dan pasti akan dicegat. Mungkin seseorang akan mengatakan, mengapa tim yang sempurna tidak menyebar dan menembak dari berbagai sudut secara bersamaan? Setelah bubar, Yansan dan Yandu hanya memiliki dua orang, tidak bisakah dihentikan? Tapi masalahnya adalah begitu tim yang sempurna tersebar, tim 5 orang itu rusak. Setelah formasi besar rusak, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao tidak diperlukan. Dengan teknik melarikan diri, Yan San dapat muncul di samping setiap anggota tim yang sempurna kapan saja. Dalam keadaan close-up, anggota tim yang sempurna memiliki sedikit kemampuan bertarung. Jika bukan karena perlindungan api 5 orang, api beracun disemprotkan oleh racun Yan saja akan cukup bagi tim yang sempurna untuk minum pot. Jika bukan karena terlalu sombong. Pada saat ini, lingkungan dari tim yang sempurna seharusnya sudah sepenuhnya ditutupi oleh api racun biru hijau. Setelah ini dilakukan, tim yang sempurna tidak hanya akan terkikis oleh racun, tetapi bahkan penglihatan akan terhalang. Jika Anda tidak dapat melihat musuh dimanapun, bagaimana Anda bisa mengalahkan musuh? Karena itu, tim beranggotakan 5 orang berkumpul dalam kebakaran besar, dan itu harus tetap dipertahankan. Setelah pertempuran pecah, tim yang sempurna pada dasarnya dikalahkan. Untuk mempertahankan tim 5 orang, 5 anggota tim yang sempurna harus berdiri di posisi dan tidak dapat digerakkan sesuka hati. Sangat memperhatikan Yan San dan Yandu, dan Lu Zixiao di belakang mereka. Shinto tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan tim pelayan, dia harus terlebih dahulu mengalahkan ketiganya. Alih-alih menghancurkan trio, kata-kata dari dua gadis di akhir akan mengumpulkan energi tanpa batas. Kemudian bersama dengan nafas mereka, tim mereka yang sempurna akan hancur seketika. Shinto menoleh untuk melihat kepala wasit, berteriak, "Sewa wasit, apakah pertandingan ini akan berlanjut?" Menghadapi pertanyaan dari Shinto, wasit juga berada dalam dilema. Jelas, jika pertempuran berlanjut, tim yang sempurna harus menembak dengan kekuatan penuh dan berusaha untuk sepenuhnya menghancurkan segitiga besi yang dibentuk oleh Yan San, Yandu, dan Lu Zixiao dalam waktu singkat. Jika tidak, begitu waktu pertempuran berkepanjangan, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao akan mengumpulkan energi yang cukup untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Dengan cara ini, tim yang sempurna tidak bisa menjamin keselamatan Yan San dan Yandu. Di sisi lain, hal yang sama berlaku untuk tim pelayan. Lu Qingxuan dan Lu Qingyao mengumpulkan energi dengan panik. Untuk mengalahkan tim yang sempurna, mereka harus mengumpulkan energi yang cukup untuk sepenuhnya menghancurkan tim yang sempurna. Tetapi sebagai hasilnya, mereka tidak bisa menjamin bahwa serangan seperti itu akan melukai kehidupan tim yang sempurna. Jika pertempuran berlanjut, Yan San dan Yandu mungkin benar-benar hancur berkeping-keping oleh tim yang sempurna, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Dan tim yang sempurna juga dapat langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh energi terkondensasi Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, dan tentu saja tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Sekarang, pertempuran tidak bisa lagi berlanjut. Apakah itu tim yang sempurna atau tim pendamping, umat manusia tidak mampu membelinya. Wasit kepala dan beberapa wasit di tempat berkomunikasi dengan suara rendah. Segera, beberapa wasit mencapai konsensus. Dan lambat, tepat ketika semua wasit hendak mencapai kesepakatan, ada kata-kata kasar dari lapangan. Mendengar suara ini, semua orang mengangkat kepalanya secara tidak sadar dan melihat ke arah suara itu. Apa yang kamu lihat? Di udara, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, dengan mata melayang ditangguhkan. Di depan keduanya, bola cahaya merah dan biru berputar perlahan. Melihat wasit kepala dengan dingin, Lu Qingxuan dan Lu Qingyao berkata, "Maaf, saya pikir kita tidak membutuhkan bantuan wasit." "Apa, kalian?" Mendengar kata-kata kedua gadis itu, mata Shinto tiba-tiba melebar, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Mendengar suara Shinto, kedua gadis itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kami telah menang, bukan?" Mendengar kata-kata kedua gadis itu, untuk sesaat perhatian semua orang terfokus pada bola cahaya merah dan biru di depan mereka. Saat ini, bola cahaya merah dan biru tampak sangat biasa, dan bahkan sedikit paksaan tidak luput. Tetapi karena ini, itu bahkan lebih menakutkan. Semua orang tahu bahwa bola energi ini adalah fenomena yang terjadi ketika air dan api terkoordinasi sepenuhnya, dan ketika air dan api benar-benar direalisasikan bersama. Mungkin, para beku biasa, sulit untuk menilai.
Tetapi para panglima perang top, yang memiliki kemampuan super sensing, dapat merasakan kekuatan teror yang menakutkan dari kebodohan ini. Begitu bola energi ini meledak, ia akan langsung memecah keseimbangan 5 elemen. Di daerah yang diselimuti oleh bola lampu, bahkan Kaisar Zun sulit untuk ditolak. Meskipun roh Kaisar Zun sulit dibunuh, tubuh fisik mereka ditakdirkan untuk dihancurkan. Tim yang sempurna jelas bukan Kaisar Zun. Setelah terkena bola energi ini, akhirnya adalah bahwa tidak ada mayat, benar-benar menguap. Melihat bola cahaya biasa-biasa saja, berputar merah dan biru, Shen Dao tiba-tiba sangat marah. Dengan marah mendaratkan King Xuan dan Lu Qingyao, Sinto berteriak, tidakkah menurutmu terlalu jahat untuk melakukan ini? Berarti, mendengar kata-kata Sinto, Lu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, kami telah mengulangi berkali-kali bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah mengalahkan kami dalam konfrontasi head-to-head. Lu Qingyao menyela, sama sekali tidak mungkin mengalahkan kami dengan mulutmu atau dengan bantuan wasit. Kata-kata kedua gadis itu baru saja jatuh, Yan Duben tertawa dan berkata, aku telah berdiri di sini, biarkan kamu datang ke sini, kamu berhenti. Dengan bangga memegangi dadanya, Yan San berkata, ya, aku bahkan mengingatkanmu bahwa kamu tidak punya banyak waktu, kamu tidak menghargai waktu sendiri. Mendengarkan kata-kata beberapa orang, Lu Zixiao menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat wasit, berkata, oke, apakah ini untuk menilai kami menang? Atau mari kita lemparkan bola lampu dan bunuh mereka untuk dianggap sebagai kemenangan. Di hadapan keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang, Anda membenarkan kata-kata saya. Ketua wasit tidak bisa membantu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada titik ini, tidak mungkin untuk menilai dasi. Toh, sebelum wasit membuat keputusan, tim pelayan sudah memiliki kekuatan untuk membunuh lawan. Adapun fakta bahwa tim yang sempurna berhenti, itu tidak ada hubungannya dengan wasit. Mereka tidak menyerang diri mereka sendiri, bukan apa yang dituntut oleh lawan mereka. Tim pelayan telah mengingatkan mereka lagi dan lagi. Mereka menghancurkan segalanya sendiri, wasit tidak akan membantu mereka. Meskipun dilihat dari perspektif netral, tim pelayan tampaknya agak jahat. Tetapi aturan adalah aturan, apakah itu tercela atau tidak ada hakim yang diperlukan untuk menghakimi. Wasit hanya dapat menilai kemenangan kedua belah pihak sesuai dengan aturan, dan tidak menilai moralitas. Tanpa berpikir, ketua wasit tidak ragu-ragu, tetapi mengangkat tangan kanannya dengan tegas berteriak pertempuran ini. Tim pelayan menang. Dihadapkan dengan penilaian yang dibuat oleh ketua wasit, adegan itu tiba-tiba berisik. Di mata sebagian besar orang, meskipun tim pelayan menang, mereka menang sangat tercela dan sangat memalukan. Sebaliknya, tim yang sempurna. Orang-orangnya sangat rendah hati dan sopan. Karena dia tidak tahan untuk menamparkan para pelayan, dia bertanya kepada wasit lagi dan lagi. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa tim pelayan itu tercela, menggunakan tim yang sempurna, menggunakan rahmat Sinto, dan keji akan menang dan dimasukkan ke dalam tas. Di tengah keributan, Sinto memandang wasit dengan wajah tegas. Mencicit. Dalam suara garing yang tajam, Sinto perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak puas dengan hukuman seperti itu. Di antara kata-kata itu, Sinto memalingkan kepalanya, memandangi tim yang hadir, dan melanjutkan, aku tidak pantas mendapatkan kemenangan seperti itu. Mendengar kata-kata Sinto, Yan San tidak bisa menahan tawa dari langit. Dalam tawa itu, Yan San dengan tegas berkata, bagaimana jika Anda tidak menerimanya? Bagaimana dengan Anda tanpa gigi? Menang adalah kemenangan, dan kekalahan adalah kekalahan. Peraturan ada di sana. Apakah itu akan ditransfer oleh kehendak Anda? Mendengar kata-kata ayahnya, Yandu mengangguk dengan penuh simpati, hanya saja, aku tidak menerima kita, dan ada lebih banyak orang yang tidak menahan kita. Apakah kamu sudah tua? Melihat Yan San dan Yandu dengan dingin, Sinto berkata dengan dingin, dengan cara yang bajik, bahkan jika kamu menang, kamu hanya akan menang kekejian. Setelah melambaikan tangannya, Yan San menoleh dan menatap ketua wasit, berkata dengan acuh tak acuh, ketua wasit, apakah Anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan? Dihadapkan dengan pertanyaan Yan San, ketua wasit membuka mulutnya dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, menang adalah menang, kalah-kalah, semua harus mengikuti aturan. Apa, kalian? Mendengar kata-kata kepala wasit, Sinto jelas dipukul, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Melihat ekspresi Sinto yang hancur, kepala wasit berkata, di pengadilan, tidak ada moralitas, tidak ada belas kasihan, lihat saja hasilnya di sini. Ini tentang perlombaan, ini tentang kemuliaan, martabat, dan kepentingan perlombaan, semuanya sangat kejam. Mendengarkan ketua wasit, Sinto jelas tidak bisa diterima. Sambil menggelengkan kepalanya, Sinto berkata, bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk yang bijaksana, harus percaya pada kebenaran dan kebijaksanaan, bukan? Setelah mengangkat bahu, wasit kepala berkata, saya menghargai semangat tinggi Anda, tetapi pada kenyataannya, jika Anda kehilangan permainan ini, Anda mungkin kehilangan. Pergi, jadilah kualifikasi untuk mewakili umat manusia untuk berpartisipasi dalam ras 10.000 ras. Mendengar kata-kata kepala wasit, mata Sinto membelalak. Tetapi dengan hanya sedikit berpikir, Sinto menyadari apa itu.
Tim yang sempurna bukanlah lawan dari tim Overlord, jadi setiap kali mereka bertemu tim Overlord dalam 2 dekade terakhir, mereka akan memilih untuk menghindari perang. Dengan kata lain, tim Overlord pasti akan menempati tempat. Sekarang tim pelayan telah mengalahkan mereka, tim pelayan juga akan memiliki probabilitas tinggi untuk menempati tempat. Selanjutnya, tim yang sempurna harus mengalahkan tim Slug 5 sebelum dapat menggantinya dan menjadi salah satu dari 3 tim yang mewakili umat manusia. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa tim Slug 5 tampaknya menahan mereka sedikit. Meskipun mereka belum bermain secara resmi, tetapi dari informasi yang mereka miliki saat ini, tim Slug 5 akan mengalahkan mereka. Tidak mengherankan, sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan tim Slug 5. Dengan cara ini, 3 tim yang pada akhirnya mewakili ras manusia cenderung menjadi tim tuan besar, tim pelayan, dan tim Five Slug. Tim mereka yang sempurna berada dalam bahaya tersingkir karena kekalahan. Memikirkan hal ini, Shinto memalingkan kepalanya dengan ganas dan memandangi tim yang hadir. Sampai sekarang, Shinto akhirnya mengerti mengapa tim pelayan lebih memilih membunuh hidup mereka daripada mengalahkan mereka. Apakah itu terlalu mahal? Memang, sekarang saya ingin datang, tim pelayan benar-benar putus asa. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan menghancurkan mereka sepenuhnya dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Kalau tidak, tidak mungkin bagi orang lain untuk mengakui kekalahan. Tim pendamping juga telah mengingatkan mereka, telah memperingatkan mereka. Dialah yang ingin menjadi sombong, dialah yang menyerahkan kesempatan kemenangan berulang kali. Yang paling penting, saya ingin datang sekarang. Bahkan jika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, akankah mereka dapat sepenuhnya mengalahkan segitiga besi yang dibentuk oleh Yan San, Yan Du, dan Lu Zixiao sebelum kedua saudari itu berkondensasi dengan sukses? Saya khawatir itu mungkin tidak. Ketika mereka menyerah berjuang sendiri, mengapa mereka harus meminta pihak lain untuk menyerah berjuang? Tim pelayan tidak menerima hasil seri atau kekalahan. Entah mengalahkan mereka sepenuhnya dan mengalahkan mereka. Atau mereka akan sepenuhnya dikalahkan oleh mereka, sepenuhnya dikalahkan oleh mereka. Tidak ada kemungkinan ketiga. Apa yang tidak tersedia di lapangan juga tidak mungkin diperoleh melalui mulut, apalagi melalui wasit. Faktanya adalah, mereka kalah, dan para pelayan menang. Melihat bagaimana ia seharusnya terlihat, wasit berkata, setiap pertempuran harus dilakukan habis-habisan. Jangan santai karena ini adalah ras intra manusia. Jika Anda biasanya terbiasa dengan kompetisi pedantik seperti itu dalam umat manusia. Jadi bagaimana bisa ada perubahan saat Anda pergi ke Wanzu Dabi? Jelas bisa menang, tetapi pada akhirnya kalah, merugikan kepentingan umat manusia, merugikan kemuliaan dan keagungan umat manusia. Siapa yang memikul tanggung jawab ini? Melihat kotoran ilahi, Yan San tertawa dan berkata, kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan, apa yang disebut alasan untuk mengalahkan raja, apa yang disebut alasan tidak lain adalah alasan. Di hadapan kata-kata Yan San, meskipun dia tidak suka di dalam hatinya, wasit utama harus membuat keputusan sesuai dengan aturan. Itu benar, itu faktanya. Yang paling penting dalam permainan adalah hasilnya. Di sini, yang kuat adalah rasa hormat, pemenangnya adalah raja. Kata wasit, dengan inhalasi yang gemetar, Shinto berkata, aku mengakui, aku memang berpikir itu terlalu sederhana, tapi, aku masih menolak, kuharap, kita bisa memutar ulang. Putar ulang. Dengan bibir mengejek, Yan San berkata, apakah kamu bercanda? Kemenangan yang kita raih dengan hidup kita dapat dihancurkan dalam satu kalimat. Begitu kata-kata Yan San jatuh, Shinto menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, aku tidak mengatakan untuk membatalkan kemenanganmu, pertempuran ini. Kami hanya berjuang untuk kemenangan, itu tidak ada hubungannya dengan kemenangan atau kekalahan. Mendengar kata-kata Shinto dan melihat tatapan Shinto yang teguh, semua penonton sangat terpengaruh untuk sementara waktu. Tiba-tiba, banyak teriakan muncul di auditorium sekitarnya. Pada awalnya, hanya ada puluhan orang yang berteriak. Tetapi segera orang-orang yang berteriak menjadi ratusan, ribuan, puluhan ribu. Pada akhirnya, lebih dari 3 juta orang di seluruh arena berteriak keras. Jelas, meskipun tim pelayan menang, tetapi sarana kemenangan mereka tidak mulia, sedikit spekulatif. Karena itu, meskipun tim pelayan menang, itu tidak mendapatkan rasa hormat. Meskipun tim sempurna Shinto dikalahkan, mereka mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Menghadapi teriakan seperti tsunami dari pegunungan di sekitarnya, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin, dan memarahi dengan bodoh. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tampak malas lagi, perlahan berdiri dan berjalan keluar dari arena. Pada saat bersamaan, menghadapi tantangan dari tim yang sempurna, Yan San tidak punya hak untuk memutuskan. Menatap auditorium, dia kebetulan melihat sosok Chu Xingyun dan perlahan berjalan ke lorong. Jelas, Chu Xingyun tidak lagi tertarik pada pertempuran berikutnya. Mungkin, bagi mereka yang relatif naif, alasan dan alasannya tampaknya sangat penting. Tetapi untuk orang dewasa yang matang, satu-satunya hal yang penting adalah hasilnya. Anda juga akan bingung oleh retorika, akan dimanipulasi oleh kesombongan. Saya juga akan menemukan berbagai alasan dan alasan untuk kegagalan. Mereka benar-benar membosankan, pecundang dalam hidup.
Chu Xingyun sangat puas dan menghargai pertempuran para pelayan hari ini. Meski di mata orang lain, tim pelayan berada dalam bahaya. Tapi dalam pandangan Chu Xingyun, tim pelayan tidak melakukan kesalahan. Tim pendamping tidak pernah bertanya pada lawan apa yang harus dilakukan, dan bahkan mengingatkan lawan itu lagi dan lagi. Untuk menyalahkan, salahkan pihak lain karena terlalu sombong dan terlalu serius tentang diri mereka sendiri. Anda tahu, Lu Qingxuan, dan Yin dan Yang Lu Qingyao saling bertukar, saling membantu, tetapi mereka sangat berbahaya. Bola cahaya merah dan biru sangat kuat, dan bahkan tubuh kaisar tidak bisa bersaing. Tetapi karena kekuatannya yang besar, begitu kontrol gagal, semakin berbahaya jadinya. Setelah dua saudara perempuan memanipulasi masalah, maka bola energi cahaya meledak dan dua saudara perempuan mereka mungkin telah diuapkan secara langsung. Bahkan jika Chu Xingyun menembak, dia hanya bisa menjaga jiwa mereka dari kehancuran, dan kemudian memperbaiki tubuh Dharma untuk mereka. Selain itu, Yan San dan Yan Du mungkin tidak dapat menahan pukulan penuh dari tim yang sempurna. Setelah perang dimulai, ada kemungkinan bahwa Yan San dan Yan Du akan langsung dibombardir menjadi berkeping-keping. Sejak Lu Qingxuan dan Lu Qingyao sudah bertaruh untuk hidup mereka. Sejak Yan San dan Yan Du telah membuat kesadaran akan kematian. Dalam kondisi ini, tim pelayan tidak menerima undian dan pertandingan ulang. Lu Qingxuan dan Lu Qingyao akan bekerja bersama, dengan probabilitas 50% bahwa mereka akan gagal. Dan begitu mereka gagal, saudara perempuan kecil itu pasti akan mati. Tim yang sempurna ingin memutar ulang, hanya aneh. Adapun apa yang dikatakan Shinto, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, hanya pertempuran kemuliaan dan martabat itu benar-benar bodoh, terlalu bodoh. Mereka yang kehilangan kemuliaan dan martabat mereka bukanlah pelayan, dan para pelayan tidak berkewajiban untuk bertarung dengan mereka. Tentu saja, jika keluarga Yan San yang terdiri dari 5 orang belum melihat melalui hidup, melalui ketenaran dan kekayaan, dan kesombongan. Mereka juga bisa bertarung melawan tim yang sempurna, Chu Xingyun tidak akan berhenti atau setuju. Namun, aturannya ada, dalam hal apapun, aturannya tidak bisa dilanggar. Jika Anda ingin bertarung lagi, Yan San dan Yan Du masih harus bertaruh pada hidup mereka. Lu Qingxuan dan Lu Qingyao juga akan menunjukkan hidup mereka bersama. Jika mereka tidak takut mati sendiri, dan jika mereka bertekad untuk mati, maka Chu Xingyun ingin menghentikannya, dan tidak mudah untuk menghentikannya. Paling-paling, tunggu sampai mereka bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, lalu cari kembali dan bawa mereka kembali ke tim lagi. 5 anggota keluarga Yanshan tidak menerima instruksi dari Chu Xingyun, dan tentu saja menolak untuk bertarung dengan pihak lain. Belum lagi, Chu Xingyun adalah kapten tim pelayan. Bahkan jika dia bukan apa-apa, keluarga 5 Yan tidak bisa dijelaskan, mengambil nyawa keluarganya dan bermain dengan orang lain. Anda tahu, setiap pertempuran sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, seseorang akan mati. Di mata keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, kehidupan mereka sangat berharga. Bagaimana seseorang bisa bertaruh pada kehidupan keluarga seseorang untuk membuktikan kemuliaan dan martabat orang lain? Menggelengkan kepalanya malas, Yan San berkata, kaulah yang telah kehilangan kemuliaan dan martabat. Kami tidak memiliki kewajiban untuk menemani Anda untuk memainkan permainan yang tidak berarti. Di antara kata-kata itu, Yan San menoleh dan berkata kepada wasit, oke, hasilnya sudah keluar, bisakah kita pergi? Mengangguk, wasit berkata dengan panjang, pertandingan sudah berakhir, hasilnya sudah keluar, Anda bisa pergi kapan saja. Mengangguk sambil tersenyum, Yan San berbalik, melambai pada keluarga berempat dan berkata sambil tersenyum, oke, ayo. Mari kita merayakan bersama. Perlambat, melihat Yan San dan timnya, mereka tidak melanjutkan sama sekali, dan Shinto tiba-tiba cemas. Melangkah maju, Shinto berteriak, pahlawan seperti apa kamu bertindak? Kamu punya kemampuan untuk melawan kami lagi. Dengan mencibir jijik, Yan San berbisik, aku seorang pahlawan, sepertinya aku tidak bisa mengevaluasi pasukanmu yang kalah di masa depan. Setelah jeda, Yan San melanjutkan, dan kapan saya mengatakan bahwa saya seorang pahlawan? Mendengar kata-kata Yan San, Shinto tertegun sejenak lalu membuka tangannya dan berkata dengan keras, sekarang, semua orang ingin kita bertarung lagi, jika kamu pergi seperti ini, kamu pasti akan menderita ejekan dunia. Malu, mendengar kata-kata Shinto, Yan San mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Melihat adegan ini, suara di auditorium sekitarnya menjadi lebih dan lebih intens. Menghadapi ini, Yan San menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin menertawakan kami, kamu harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan kami. Kalau tidak, yang lemah akan menertawakan yang kuat, aku hanya akan menganggapnya lucu. Mendengar kata-kata Yan San, untuk sementara waktu, semua orang di antara hadirin tiba-tiba berhenti berbicara. Tidak sampai saat ini bahwa semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tim pelayan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tertawakan. Meskipun, pertempuran ini, pasukan pelayan memang memiliki kecurigaan tipu daya. Tetapi 30 kemenangan terakhir berturut-turut tidak palsu. Itu semua nyata, memenangkan satu pertandingan demi satu. Tidak ada masalah dalam 30 kemenangan beruntun.
Mungkin, tim yang sempurna memang memiliki kemungkinan mengalahkan tim pelayan. Tetapi tim lain benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Dalam keheningan, Lu Qingxuan menghela nafas dan berkata, kamu tidak bisa bertarung jika kamu ingin bertarung, tapi sebelum itu, kamu akan mengambil garis keras dengan kami, dan jika kamu bisa menangkapnya, kami akan melawan kamu lagi. Mendengar kata-kata Lu Qingxuan, melihat bola energi yang masih menggantung di udara, dicampur dengan merah dan biru, mata Shen Dao tiba-tiba melebar. Jika mereka dapat menangkap api dan air, bagaimana bisa wasit menilai mereka kalah? Menghadapi kemuliaan Shinto yang mencolok, Lu Qingyao berkata, jika kamu tidak bisa mengambilnya, mengapa kamu harus bertarung lagi? Di hadapan kata-kata adik perempuan itu, Shinto berkata, jika kita tidak berhenti, tetapi serang dengan sekuat tenaga, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyatukan api dan air ini bersama-sama. Dengan tidak sabar mengernyit, Yan Du, yang tidak pernah berbicara akhirnya tidak bisa menahan lagi, dan minum dengan keras. Pertama-tama, tim yang sempurna berhenti, bukan siapa yang memerintahkan atau menganiaya. Kedua, bahkan jika mereka menyerang dengan segenap kekuatan mereka, mereka mungkin belum tentu bisa mengalahkan Yan San dan Yan Du sebelum dua saudara perempuan berkumpul untuk saling membantu. Mendengar kata-kata Yan Du, Shinto membenarkan dan berkata, baru saja, saudara perempuan mereka berkumpul dan menghabiskan total 81 napas. Setelah jeda, Shinto melanjutkan, jadi, selama kalian bertiga dapat mendukung kepentingan 81 tanpa kekalahan di bawah serangan penuh kami, bahkan jika Anda menang. Mendengar kata-kata Shinto, Lu Zixiao menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama-tama, apakah Anda yakin atau tidak kami telah menang? Kedua, tidak mungkin bagi kami untuk membiarkan suami dan putraku mengambil risiko hidup mereka hanya untuk membuktikannya kepadamu, membiarkanmu menyiksa dan menyiksa. Di sela-sela pidato, Lu Zixiao melihat sekeliling selama seminggu dan berkata kepada hadirin di tribun, sejak zaman kuno, hanya pemenangnya adalah raja, dan hanya pemenang yang memenuhi syarat untuk mengajukan permintaan. Pikirkan tentang itu dari sudut lain. Jika pertempuran ini benar-benar terjadi, sekelompok orang dalam tim yang sempurna pasti akan mengalahkan Yan Shan dan Yan Du gila. Dan hasil akhirnya, tanpa memanggil dua. Hasil pertama adalah bahwa tim yang sempurna gagal untuk sepenuhnya mengalahkan Yan San dan Yan Du dalam 81 napas. Tapi untuk napas penuh 81, Yan San dan Yan Du menderita ribuan pedang. Saya ingin bertanya, Yan San dan Yan Du, mengapa mereka harus mempertaruhkan hidup mereka dan menderita penderitaan tanpa akhir untuk menemani mereka? Hasil kedua, tim yang sempurna, berhasil dikalahkan dalam 81 nafas, dan bahkan membunuh Yan San dan Yan Du. Setelah Yan San dan Yan Du tidak bisa menahan, mereka ditebas oleh tim yang sempurna dan dibombardir menjadi sampah. Lalu, Shinto meludah dengan jijik, dan memarahi bajingan, apakah ini adil? Dapat dikatakan bahwa apapun hasilnya, itu tidak adil bagi tim pelayan. Kami telah menang, mengapa kita harus menerima keterjeratan dari yang kalah, agar tidak terhindar? Beginilah permainannya. Jika Anda memiliki masalah dan membuat kesalahan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Yang lain tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi ide-ide mereka. Mendengarkan pendaratan Zixiao, untuk sesaat, semua orang diam. Ya, tingkat persaingan ini sebenarnya sangat berbahaya. Jika seseorang tidak baik, itu bisa berakibat fatal. Tidak peduli apa prosesnya. Tidak peduli apa faktor objektifnya. Kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan, semuanya harus mengikuti aturan. Bahkan, dalam permainan, karena kecerobohan, kesalahan, dan meremehkan lawan dan kehilangan permainan, dapat dikatakan ada di mana-mana. Dalam setiap putaran kompetisi, Anda dapat menemukan banyak dari mereka. Alasan dan alasan digunakan untuk menghibur diri sendiri. Jika ada yang menggunakan alasan dan alasan untuk memaksa orang lain mengulang, itu adalah masalah karakter. Dalam diam, Yan Sanchang mengambil nafas dan menoleh ke wasit, kita bisa bertarung dalam pertempuran ini. Mendengar kata-kata Yan San, Shinto tiba-tiba menembak surai di matanya. Pada saat yang sama, ada seruan seru di auditorium sekitarnya. Melihat sekeliling selama seminggu, Yan San melanjutkan, namun, jika pertempuran ini menyebabkan suasana yang buruk, tim pelayan tidak mau memikul tanggung jawab ini. Kebiasaan buruk. Mendengar kata-kata Yan San, ketua wasit tiba-tiba membeku. Ya, bagaimana dia mengabaikan ini? Ada ribuan game yang harus dimainkan di setiap babak. Di setiap putaran kompetisi, ada banyak tim, kalah sangat buruk dan kehilangan nafas. Jika tim pelayan dan tim yang sempurna memulai ini, maka itu nanti karena berbagai faktor. Apakah tim yang kalah dalam pertandingan tidak sengaja mengikutinya? Meskipun pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan kemenangan atau kekalahan. Namun faktanya, tim-tim itu tidak menginginkan kemenangan. Satu-satunya hal yang harus mereka buktikan adalah bahwa mereka kehilangan permainan hanya karena mereka tidak hati-hati. Satu-satunya hal yang harus mereka buktikan adalah selama mereka bertarung dengan serius, mereka pasti bisa menang. Memang, semua orang tahu bahwa ini adalah kebenaran. Tetapi dapatkah itu dilakukan karena itu benar?
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.